lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.
hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku. Mazmur tanggapan yang akan dinyanyikan pada saat misa nanti. Ayatnya sederhana. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Saya akan menyanyikan ayatnya terlebih dahulu, lalu umat boleh mengikuti setelahnya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Mari. Tuhan dan keselamatanku. Kita coba sekali lagi, saya akan menyanyikan referennya lalu diikuti dengan umat. Sekali lagi. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Mari. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Baik, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu Suster sekalian. Silakan mempersiapkan hati, budi dan pikiran untuk mengikuti misa ini. Terima kasih. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Tiap bahasa keunggulan
Orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kedua tahun liturgi J dengan tema Inilah Anakku yang Kupilih, dengarkanlah Dia. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi Minggu Prapaskah kedua petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SJY, Kor dari Sri Kandi Sin Unum, Tata Laksana dari lingkungan Santo Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat dimohon berdiri.
Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita bersama keluarga Kristianto mengucap syukur untuk perlindungan dan pendampingan Tuhan kepada Bapak Timotius Kristianto yang telah menjalani operasi batu ginjal. Dari proses persiapan, tindakan operasi, pasca operasi, dan pemulihan, semua berjalan dengan baik. Semoga selanjutnya boleh mendapatkan kesehatan yang semakin baik. Kita juga berdoa bersama keluarga Anthony Stephen Oroh yang mendoakan Mama Maria supaya Mama selalu dilimpahi berkat kesehatan yang baik. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang telah berpulang. Kita mendoakan arwah Bapak Petrus Franz Smith yang dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu, dan Papa Yohanes Oroh yang dipanggil Tuhan 31 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang berbahagia di surga, menjadi pendoa bagi keluarga dan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil nanti kita akan mendengar kisah tentang Yesus yang berubah rupa, menampakkan kemuliaan di puncak gunung. Ia sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, tetapi malah terjadi peristiwa yang seperti ini. Dan kita semua tahu bahwa ini adalah masa Prapaskah. Mengapa Tuhan menunjukkan peristiwa itu pada saat ini? Mengikut Yesus itu adalah mengikut yang tanpa henti. Di dalam kisah nanti kita akan mendengar bahwa murid-murid mengajak Yesus untuk berhenti di situ saja dan tidak melanjutkan perjalanan. Kita juga kadang dalam hidup kita tergoda untuk berhenti, mengatakan, aku sudah lebih baik daripada yang lain. Aku sudah melakukan begitu banyak hal lebih daripada yang lain. Cukuplah bagi saya berhenti di sini saja. Tetapi saudara-saudariku, bacaan-bacaan akan mengajak kita bahwa ketika kita berhenti, kita kehilangan makna dari perjalanan hidup kita. Kita diajak untuk mengikuti Tuhan sampai akhir. Maka mari pada awal perayaan ini, bila kadang kita tergoda dan jatuh pada godaan itu untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan melakukan yang baik, kita mohon kepada Tuhan pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri, sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor burung anak merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya berbelah sebelah itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan Dengarlah ya Tuhan,
Seruan yang ku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru,
alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, saya ingin mengawali renungan kita dengan sebuah pertanyaan. Mengapa ya kok Yesus itu menunjukkan peristiwa dia berubah rupa, mendapatkan kemuliaan itu kepada para muridnya? Pertanyaan yang kedua adalah, dan mengapa peristiwa yang mulia itu, kebesaran Tuhan, dibacakan di masa Prapaskah? Justru ketika kita sedang merenungkan kesengsaraan, merenungkan bahwa Yesus nanti akan disalib dan akan mati. Mengapa peristiwa mulia itu ditunjukkan pada saat sekarang ini? Untuk menjawab ini saya mau bercerita lebih dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya dan Romo Sigit itu mengajar di UKMC. Kami pulang dari mengajar biasanya sekitar jam 3:30, 4 atau jam 4 atau kadang lebih sore. Dan kalau kami pulang, lalu kami biasanya makan siang. Makan siangnya sudah sore. Dan karena lapar, kami makan seperti sebulan tidak makan. Lalu makanya sangat rakus boleh dikatakan. Romo Yosep yang melihat kami mengalami kayak gitu, lalu dia mungkin merasa sedih ya. Ini 2 orang ini seperti kelaparan. Lalu dia suatu hari menawari saya, gimana kalau suatu hari nanti kita makan apa yang kalian mau makan, katanya. Lalu saya bilang, Romo, boleh nggak kami makan pizza? Oh boleh, besok saya belikan ya, katanya. Wah, senang kami. Pizzanya baru besok, tetapi hari itu kami sudah merasa senang. Walaupun kami pada hari itu juga masih merasa lapar. Saudara-saudariku, kegembiraan itu menjadi penuh ketika besok sore Romo Yosep pulang membawa sesuatu bagi kami, pizza. Kegembiraan itu baru datang secara penuh besok, tetapi hari ini ketika kami sedang lapar, kami sudah bisa merasakan kegembiraan itu. Nah, saudara-saudari, itulah yang terjadi di dalam bacaan Injil hari ini. Kegembiraan, kemuliaan itu akan datang nanti pada saat kebangkitan Tuhan. Tetapi diwartakan hari ini ketika masih dalam perjalanan penderitaan, supaya kita tahu bahwa di akhir perjalanan nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka di sini kita diberi suatu kepastian bahwa ketika kita mengikuti Yesus di dalam jalan salibnya yang kita rasakan hari ini, kita dijanjikan ada kemuliaan. Dan kita boleh sudah saat ini juga merasakan bahagia akan kemuliaan itu. Walaupun kemuliaan itu masih secara penuh kita akan dapatkan nanti di akhir, sesudah kita melewati jalan salib yang akan kita lalui dengan penuh kesetiaan. Yesus meyakinkan bahwa salib, pencobaan, kesulitan yang kita alami saat ini, perjuangan yang harus kita lalui akan memiliki suatu akhir,
yang membahagiakan ialah kebahagiaan. Pada tahun 2003, saya naik ke Gunung Dempo bersama Romo Hendrik. Saya di tengah perjalanan, belum sampai setengah sebenarnya, saya sudah mengatakan kepada Romo Hendrik, Romo, saya nggak kuat lagi. Romo naik sendiri aja ya, saya tunggu di sini aja. Tapi Romo Hendrik mengatakan, ayo tak bantu, kita tetap naik. Nanti kalau capek berhenti sebentar, lalu naik lagi. Romo Hendrik memberikan kepada saya motivasi. Dan akhirnya saya sampai di puncak Gunung Dempo bersama Romo Hendrik itu. Dan rupanya saya merasakan kelelahan selama perjalanan itu hilang. Begitu ada di puncak, melihat keindahan di puncak Gunung Dempo itu. Maka saudara-saudariku, ini juga sebuah lambang perjalanan hidup kita yang kadang penuh perjuangan dan mengajak kita ingin berhenti. Sudahlah, saya berhenti saja. Tetapi ternyata ketika kita berani berjalan sampai akhir, ada keindahan, kebahagiaan yang ada di sana. Ini kemuliaan atau renungan kita yang pertama. Sekarang kita ke renungan yang kedua. Saudara-saudariku, kemuliaan itu ditunjukkan dengan suatu tanda, yaitu perubahan wajah Yesus. Tubuhnya, hatinya yang mulia itu memancar keluar dalam rupa wajah yang cerah, pakaian yang putih berkilauan. Jadi apa yang ada di dalam yang mulia, yang suci itu muncul, nampak di dalam penampilannya. Maka saudara-saudariku, ini sebuah keyakinan bagi kita bahwa dari hati yang penuh kasih akan terpancar dalam bentuk luar kita. Senyum yang penuh kasih, tatapan mata yang penuh kesabaran, tindakan kasih kita kepada orang-orang, itu semua muncul dari hati yang bersih. Itulah kadang kita merasakan kalau ketemu dengan orang yang hatinya bersih, tatapannya itu teduh, kata-katanya itu enak didengarkan. Dan itu yang ingin kita capai, agar kita menampakkan kemuliaan yang ada dalam batin kita dengan suatu bentuk lahir dari tubuh dan dari perkataan kita. Mungkin lalu kita akan bertanya, Romo, apakah itu mungkin terjadi ya pada kita? Bukankah kita mempunyai banyak kelemahan? Kadang kita tidak mengerti, apakah bisa kita mencapai yang seperti itu? Saya ingin menjawab pertanyaan itu sekaligus mengakhiri renungan kita dengan sebuah cerita. Suatu saat ada 2 orang anak kecil masih SD, namanya Anton dan Clara. Masih kecil, tapi si Anton itu rupanya jatuh hati kepada si Clara. Maka dia lalu mendekati Clara dan mengatakan, Clara, apa Anton? Aku nggak jadi katanya. Hari berikutnya dia datang lagi pada Clara. Clara, apa? Kamu ngapa? Katanya. Nggak jadi katanya. Nggak berani dia mengatakannya. Tapi hari ketiga dia mengatakan, Clara, aku suka sama kamu. Nanti kalau kita dewasa, kita menikah ya, katanya. Masih SD itu. Lalu si Clara mengatakan, oh nggak boleh, kita nggak boleh menikah. Di keluarga saya yang menikah itu hanya boleh kalau satu keluarga. Kakek hanya boleh menikah dengan nenek. Papa harus menikah dengan mama, nggak boleh menikah sama orang lain. Tante sama om, semua satu keluarga. Sementara kamu bukan keluarga saya, sehingga kita tidak boleh menikah, katanya. Saudara-saudariku, anak kecil ini tidak paham apa yang dia katakan karena dia masih kecil. Demikian juga dalam hidup kita. Banyak misteri iman, banyak ajaran yang kita tidak mengerti. Ketika kita tidak mengerti apa yang terjadi, kita mengatakan sesuatu yang mungkin tidak tepat. Kita berbuat yang yang karena dilandasi ketidaktahuan juga tidak tepat. Mungkin kita lalu bertanya,
Romo, dalam situasi ini apakah bisa saya menikmati atau mempunyai hati yang jernih yang bisa menunjukkan kepada yang lain kemuliaan? Hari ini ditunjukkan kepada kita, dikatakan Yesus membawa murid-muridnya bersamanya. Artinya apa? Dia mengikatkan diri kepada para muridnya. Bahkan ketika para murid tidak paham, seperti Petrus tadi mengatakan sesuatu yang dia tidak pahami. Tetapi Tuhan mengatakan dia membawa murid-muridnya bersamanya. Maka justru ketidaktahuan itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk ada bersama kita, mengajar kepada kita. Maka dengan demikian kita diajak untuk mengerti segala rencananya. Dia tidak pernah bosan bersama kita miliknya. Dia selalu membawa kita bersamanya. Maka ini renungan kita yang terakhir. Berada bersamanya maksudnya adalah agar kita dibimbing oleh kata-katanya, dan itu adalah cara terbaik bagi kita memahami rencana Tuhan, dan akan membuat kita berani berjalan sampai akhir, di mana di akhir perjalanan itu Tuhan menampakkan kemuliaan yang seutuhnya bagi kita. Mari kita setia berada bersama Yesus, kita dengarkan apa yang Dia katakan, kita mengerti, dan kita setia sampai akhir perjalanan kita di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Nanti dalam doa permohonan umat menjawab, tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, agar Allah berkenan selalu ada bersama kita, mendampingi kita. Dan dengan rendah hati, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah, agar semakin menyadari tugas pelayanan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan penderitaan kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati mereka rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi kita para pendosa,
Semoga Allah membimbing kita untuk berani selalu membangun sikap tobat dan meninggalkan kedosaan kita berkat kemurahan hati-Nya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Dan bersama keluarga Kristianto, kami mengucap syukur untuk perlindungan dan pendampingan Tuhan untuk Bapak Timotius Kristianto yang telah menjalani operasi dengan baik. Persiapan, tindakan operasi, pasca operasi, dan pemulihan semua berjalan baik. Maka berikanlah untuk selanjutnya kepadanya kesehatan yang baik, agar boleh melayani keluarga dan gereja juga dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk Mama Maria, supaya Mama juga diberi kelimpahan berkat kesehatan yang baik. Semoga semua yang telah kami alami ini menjadi bagi kami alasan untuk semakin beriman dan percaya kepadamu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tinggallah selalu bersama kami. Allah Bapa kami yang maha mulia, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu sebagai Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. benedetto nei secoli il Signore, e meritantiti a colui Signore di sacrificio e sacrificio, che oggi si compiti nel secolo. Saudara-saudari, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih.
Semoga berkat persembahan ini, hati kami Kau buat semakin peka akan sabda putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi kami anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, kami lebih menyatukan dan menginginkan untuk mengikatkan diri pada hal-hal yang lebih bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada hari ini, Bapak Petrus Franz Smith dan Papa Yohanes Oro. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rinno di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
mari kita berdoa bersama untuk komunitas basis gerejawi kita. Kita berdoa bersama. Ya Allah Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk selalu ada bersama Dia, berjalan bersamanya sampai akhir. Dan semoga di dalam perjalanan kami boleh selalu menghidupi semangat pertobatan, sampai pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa dalam minggu ini. Hari Rabu, tanggal 19 Maret, pukul 6 sore di gereja akan diselenggarakan Misa Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Untuk itu, Misa harian pagi di hari tersebut ditiadakan. 2. Sanfrades Health Day. Hari Minggu ini, tanggal 16 Maret, pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Bidang sosial Panitia Paskah mengadakan Sanfrades Health Day, yaitu pemeriksaan laboratorium parahita dan pemeriksaan gula darah di plaza, pemeriksaan kesehatan dan pengecekan asam urat gratis di plaza, pemeriksaan gigi anak usia 1 tahun sampai dengan 16 tahun di ruang Angela Merici, pencabutan gigi susu anak di klinik Rafael. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Paskah di paroki kita, maka umat sekalian diundang untuk berpartisipasi aktif. PIC, Ibu Minawati dan Ibu Ingrid. 3. Talk show inspiratif. Dalam rangka Hari Raya Santo Yosef, akan diselenggarakan talk show inspiratif bertema Harapan di Saat Cinta Mulai Memudar pada tanggal 19 Maret pukul 7 malam di Aula Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa Palembang, lantai 4 bersama Romo Joni SCY dan Ibu Dwi Cahyani, PIC Bapak Darwis. 4. Penerima
kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman ini telah disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Saudara-saudariku, jadi besok pagi jam 8 sampai jam 11 ada pelayanan kesehatan gratis di Plaza. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebagai bagian dari dinamika bersama kita selama masa Prapaskah ini. Dan tadi pagi sampai sore beberapa perwakilan adik-adik misdinar mengadakan pertemuan dengan para misdinar di seluruh dekanat Palembang ini, dan mereka mengalami dinamika yang baik, pengalaman bertemu dengan para misdinar yang lain. Semoga pengalaman ini berguna dan dibagikan kepada para misdinar yang lain. Kita selalu mendukung adik-adik kita untuk melayani altar yang semakin baik. Terima kasih kepada kita semua yang hari ini telah berdoa bersama. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Mari sekarang kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu
bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Hati hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Hati hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai, dirangkul putra-mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Hati hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah,
hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai, dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah.